Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dipulihkan Tuhan. Jemaat yang terkasih, bukan hal yang mudah untuk kita ketika kita bertemu, apalagi menjawab pertanyaan dari seseorang yang kepadanya kita pernah buat satu kesalahan yang besar, kesalahan yang menyakiti hatinya, kesalahan yang membuat orang tersebut menjadi kecewa. Tentu saja ada rasa khawatir, rasa takut, dan juga rasa malu. Simon Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus, berada dalam posisi ini ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya. Jemaat yang terkasih, sejak peristiwa penyangkalan yang dilakukan oleh Simon Petrus hingga peristiwa kebangkitan Yesus, Alkitab mencatat bahwa percakapan Petrus dan Yesus ini adalah yang pertama kali dilakukan setelah kejadian-kejadian tersebut. Jemaat yang terkasih, sebelumnya Petrus pernah berjanji, bahkan dia pernah menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa kasihnya sangatlah besar kepada Tuhan lebih daripada murid-murid yang lain. Ia mengasihi Tuhan dengan ia rela memberikan nyawanya. Yohanes 13 ayat 37 berkata, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Sekarang aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jemaat yang terkasih, dengan begitu sombongnya, Petrus menyatakan ia akan memberikan nyawanya bagi Yesus. Nah, setelah kejadian ini, maka tentu saja bisa saja Yesus mengungkit apa yang dilakukan oleh Petrus ketika ia menyangkal Yesus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus tidak mengungkit, tetapi Yesus mau mengampuni. Bukan hanya pengampunan saja yang diberikan kepada Petrus, tetapi ada pemulihan di dalam diri Petrus. Tuhan memulihkan kehidupan Petrus dengan dia mempercayakan sebuah tugas pelayanan yang besar kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombanya. Jemaat yang terkasih, Yesus tetap mengasihi Petrus seperti sebelum ia menyangkalnya. Yesus memberikan kesempatan lagi bagi Petrus untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan ia melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, kita bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah senantiasa memberikan kesempatan kepada umatnya untuk dipulihkan, untuk kembali menjadi umat yang benar-benar di dalam Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang terbaik. Jemaat yang terkasih, baiklah kita menyatakan setiap penyesalan atas kesalahan yang kita berbuat. Dengan kita mau bertobat, kembali kepada Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan. Tuhan akan pasti memulihkan setiap umatnya yang dengan penuh penyesalan mau bertobat kembali kepada Tuhan. Seperti Simon Petrus menyesal, bertobat, kembali kepada Tuhan. Tuhan berikan tanggung jawab yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang mau mengampuni, mau memulihkan setiap kehidupan kita, setiap apa yang boleh kita alami di dalam hidup ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu memakai kami orang-orang berdosa
Tuhan mau mengampuni dan memulihkan kehidupan kami, orang-orang berdosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus menyadari akan setiap dosa dan kesalahan kami, dan mau berserah diri kepada Tuhan, bertobat dan mengikuti Engkau ya Tuhan, setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.